Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas mengenai materi sistem gerak. Materi sistem gerak sendiri itu memiliki kompetensi dasar sebagai berikut, yaitu menganalisis hubungan antar struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia. Dua macam alat gerak, ya, yang pertama ada alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak pasif kita adalah tulang, sedangkan yang disebut alat gerak aktif adalah otot. Nah, kita bahas satu-satu aja ya. Hari ini kita akan bahas alat gerak pasif terlebih dahulu. Untuk tujuan pembelajaran hari ini sebagai berikut. Melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning, peserta didik diharapkan dapat memahami struktur dan fungsi rangka pada manusia melalui studi literatur dan pengamatan, sehingga siswa dapat membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa dan untuk menumbuhkan perilaku disiplin, aktif, responsif, santun, bertanggung jawab, dan berpikir kritis. Kemudian, pokok bahasan yang akan kita bahas hari ini ada beberapa ya, yaitu meliputi yang pertama fungsi rangka, kedua pengelompokan rangka, yang ketiga bentuk tulang, keempat jenis tulang, dan juga kelima proses dan pembentukan tulang. Nah, kita mulai aja yang pertama. Apa itu rangka? Rangka adalah susunan tulang-tulang yang membentuk sistem tertentu, dan rangka terletak di dalam tubuh kita yang terlindungi oleh otot dan kulit. Ternyata tuh rangka memiliki beberapa fungsi. Di antaranya yang pertama, memberi bentuk dan postur tubuh. Seseorang akan terlihat tinggi atau pendek itu karena susunan rangkanya. Yang kedua, itu fungsinya melindungi organ dalam yang lunak seperti misalnya otak, sumsum tulang belakang, paru-paru, jantung, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu fungsinya penyangga berat badan. Misalnya tulang leher, tulang belakang, dan tulang pelvis. Selanjutnya fungsinya tempat melekatnya otot rangka. Setelah itu ada sebagai alat gerak yang menjaga organ agar tetap pada tempatnya. Kemudian ada tempat penyimpanan mineral. Sekitar 62% matriks tulang tersusun dari garam anorganik, terutama kalsium fosfor dan kalsium karbonat. Kalsium tubuh terdapat di dalam rangka, sehingga menjadi tempat penyimpanan mineral. Kalian bisa bayangkan apabila tubuh kita tidak memiliki rangka itu nanti jadinya seperti apa? Nah, kemudian selanjutnya kita masuk pada pengelompokan rangka. Rangka pada tubuh manusia itu digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu ada rangka aksial dan rangka apendikular. Rangka aksial itu ada pada gambar yang sebelah kiri. Pada gambar yang berwarna hijau, itu menunjukkan anggota rangka aksial. Kemudian, pada gambar rangka apendikular yang sebelah kanan, diberi tanda warna hijau ini ya. Bagian ini berarti ini masuk ke dalam rangka apendikular, sedangkan tadi yang rangka aksial yang hijau di bagian ini merupakan anggota rangka aksial. Untuk lebih lanjutnya, kita bahas satu-satu. Yang pertama ada rangka aksial. Rangka aksial itu memiliki 80 buah tulang, meliputi tulang tengkorak, tulang telinga, dan hyoid, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Yang masuk pada anggota rangka aksial yang pertama ada tulang tengkorak. Tulang tengkorak itu terdiri dari tulang ubun-ubun, tulang kepala belakang, tulang pelipis, tulang pipi, ada tulang dahi, tulang baji, tulang air mata, tulang hidung, rahang atas, dan ada rahang bawah. Kemudian ada
Selanjutnya ada tulang telinga dalam dan tulang hyoid. Yang tulang masuk ke dalam tulang telinga dalam itu ada tulang sanguirdi, tulang ladasan, dan tulang martil yang ada di dalam telinga kita. Kemudian tulang hyoid, di bagian tulang hyoid itu terdapat pada bagian atas laring kita, yaitu bisa kita lihat bentuknya seperti ini. Di bagian-bagian tulang hyoid itu yang bagian besar ini dinamakan tulang tanduk, dan yang kecil di sebelah sini dan sebelah sini ini dinamakan tanduk kecil. Nah, selanjutnya ada tulang belakang manusia. Tulang belakang manusia itu terdiri dari 7 ruas tulang leher, 12 ruang tulang punggung, ada 5 ruas tulang pinggang. Nah, di tulang bagian atas itu ada tulang yang namanya tulang atlas, ini bagian sini. Kemudian di bagian bawah ada tulang kelangkang dan tulang ekor. Nah, lebih dibahas lagi di tulang ekor itu seperti ini bentuknya. Kemudian ada tulang dada dan tulang rusuk manusia. Di dalam tulang rusuk itu terdapat yang namanya tulang rusuk sejati dan tulang rusuk palsu. Di dalam ini ada yang namanya tulang rusuk melayang yang di bagian belakang ya. Terus sebentar. Di tengah ini dinamakan kepala tulang, dan yang bawah seperti lancip ini dinamakan badan tulang dada. Nah, selanjutnya ada rangka apendikular. Kita akan bahas anggota rangka apendikular. Rangka ini memiliki 126 buah tulang, meliputi galang bahu, anggota gerak atas, gelang panggul, dan anggota gerak bawah. Yang pertama, tulang bahu manusia. Terdiri dari tulang selaka, tulang belikat, kemudian ada tulang anggota gerak atas. Ada tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, tulang jari tangan. Dan selanjutnya ada tulang anggota gerak bawah, tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, ada tulang telapak kaki, dan juga tulang jari kaki. Selanjutnya ada gelang panggul, terdiri dari tulang usus, tulang duduk, ada tulang kemaluan, dan ada acetabulum. Kemudian pokok bahasan selanjutnya ada bentuk tulang pada manusia. Berdasarkan bentuk dan ukurannya, tulang penyusun rangka tubuh itu dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu ada tulang pipa, tulang pendek, tulang pipih, dan tulang tidak beraturan. Sebenarnya itu ada 5 ya, dibedakannya menjadi 5. Yang terakhir itu ada tulang sesamoid. Nah, tulang pipa itu berbentuk silindris panjang, memiliki bagian epifisis, diafisis, metafisis, dan cakar epifisis. Tulang pipa berfungsi untuk menahan berat tubuh dan membantu pergerakan. Contoh dari tulang pipa itu ada pangkal lengan, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang kering, dan tulang betis. Kemudian ada tulang pendek, berukuran pendek dan berbentuk kubus, seperti ini. Serta tersusun dari tulang spons dan lapisan tipis tulang kompak. Contoh dari tulang pendek itu ada pergelangan tangan dan tulang pergelangan kaki. Selanjutnya ada tulang pipih. Tulang pipih sendiri itu berbentuk lempengan dari tulang kompak dan tulang spons yang berisi sumsum. Tulang pipih berfungsi memperluas permukaan untuk melekatnya otot dan memberikan perlindungan. Contoh dari tulang pipih ada tulang tengkorak, tulang rusuk, dan tulang dada. Kemudian ada tulang tak beraturan. Namanya juga tulang tidak beraturan
Tentunya tulang ini tidak memiliki bentuk ya, atau tidak beraturan, tidak berbentuk. Tersusun dari tulang spons dan lapisan tulang kompak. Contohnya itu tulang belakang. Nah, tadi ada tulang sesamoid ya, tidak ada di PPT Ibu, maaf kurang. Tulang sesamoid ini tulang berukuran kecil bulat yang terdapat pada formasi persendian. Jadi bentuknya itu seperti tempurung. Nah, contohnya itu yaitu tempurung lutut kita. Bisa dibayangkan sendiri kan? Coba kalian pegang. Nah, itu contoh dari tulang sesamoid. Nah, selanjutnya ada struktur tulang. Tulang kita sendiri itu terdiri atas lapisan-lapisan yang jika disebutkan dari arah luar ke arah dalam ada beberapa bagian. Yang pertama itu periosteum. Maaf, di PPT ini typo ya anak-anak, harusnya periosteum. Kemudian ada tulang kompak, selanjutnya ada tulang spons, endosteum, kemudian ada sumsum tulang. Bisa kita lihat pada gambar itu contoh dari bagian-bagian tulang panjang. Pada tulang panjang terdiri dari bagian yang disebut diafisis atau yang disebut batang. Kita bisa lihat bagian diafisis dari bagian sini hingga sini itu namanya bagian diafisis. Kemudian ada epifisis atau ujung tulang yang membesar. Ini epifisis dan ini juga epifisis. Nah, epifisis sendiri itu ada dua. Yang pertama epifisis proksimal dan epifisis distal. Diafisis tersusun dari tulang kompak berbentuk silinder tebal yang berisi sumsum. Dan epifisis terdiri dari tulang spons yang diselubungi oleh tulang kompak dan dilapisi tulang rawan persendian atau hialin. Ujung permukaan tulang persendian dilumasi oleh yang namanya cairan sinovial dari rongga-rongga persendian. Di antara epifisis dan diafisis terdapat metafisis. Nah, ini metafisis di bagian ini. Kemudian di antara metafisis dan epifisis terdapat cakram epifisis. Cakram epifisis merupakan bagian tulang yang memiliki kemampuan untuk tumbuh. Kita lanjutkan ke pokok bahasan selanjutnya, yaitu ada jenis tulang. Jenis tulang ada dua, yaitu tulang sejati dan tulang rawan. Tulang sejati memiliki sifat yang lebih keras dan kuat. Yang termasuk ke dalam tulang sejati yaitu ada tulang padat atau tulang kompak dan ada tulang spons. Selanjutnya ada tulang rawan atau kartilago, di mana kartilago adalah tulang muda yang terdiri dari kumpulan jaringan tulang rawan yang disusun oleh sel-sel tulang atau kondrosit. Tulang rawan itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada tulang rawan hialin. Nih. Yang kedua ada tulang rawan elastis dan ada tulang rawan fibrosa. Kemudian kita bahas satu-satu. Pada tulang rawan hialin bisa kita lihat di gambar matriksnya bening kebiruan kalau dilihat dari Microsoft dan mengandung serabut kolagen yang tersebar berbentuk anyaman halus dan rapat. Ini kalau diperbesar bentuknya seperti ini ya, anyaman yang rapat. Kemudian ada tulang rawan fibrosa. Matriksnya gelap dan keruh, mengandung serabut kolagen yang kasar dan tidak beraturan. Kita bisa lihat di gambarnya ini. Kemudian yang ketiga ada tulang rawan elastis. Matriksnya itu warnanya keruh dan kekuning-kuningan, mengandung serabut elastin dan serabut kolagen. Nah, kita lanjut pada proses pembentukan dan perkembangan tulang. Pembentukan dan perkembangan tulang atau yang dinamakan osifikasi sebenarnya sudah berproses pada saat kita berumur 9 bulan dalam kandungan. Pada proses ini terdapat dua
tahap pembentukan tulang. Yang pertama ada osifikasi primer dan ada osifikasi sekunder, di mana osifikasi primer itu terjadi sebelum kita dilahirkan. Kemudian akan dilanjut osifikasi sekunder pada saat kita sudah dilahirkan. Kita bahas satu persatu ya. Kita mulai saja. Yang pertama itu ada osifikasi primer. Osifikasi primer itu dilakukan dengan cara mengganti jaringan penyambung padat dengan simpanan garam-garam kalsium untuk pembentukan tulang. Pembentukan tulang dengan cara tersebut tidak akan terulang lagi karena dilakukan pada saat kita masih ada di dalam kandungan. Osifikasi primer banyak terjadi pada tulang pipit, tulang penyusun tengkorak. Proses ini berlangsung pada minggu ke-8 masa kehidupan janin. Nah, tadi itu adalah proses dari pembentukan tulang atau osifikasi. Sampai di sini sudah paham? Apabila belum paham, kalian bisa tanyakan lebih lanjut melalui kolom komentar di Google Classroom ya. Sampai di sini materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.